adalah satu-satunya rumah yang kita miliki. Namun perlahan rumah ini dipenuhi oleh debu halus tak kasat mata dan gelombang bising yang terus memekakkan. Udara yang seharusnya memberi kehidupan kini tercampur polutan. Lingkungan yang seharusnya tenang berubah menjadi ruang yang penuh gangguan suara. Jika kita tak bertindak, kenyamanan dan kesehatan yang menyenyak setiap makhluk akan terus tergerus. Pencemaran udara adalah kondisi ketika udara mengandung zat, energi, atau komponen lain dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan makhluk hidup dan mengganggu keseimbangan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh sumber alami dan aktivitas manusia dengan dampak serius bagi kesehatan dan ekosistem. Sumber pencemaran udara yang pertama yaitu emisi dari kendaraan motor dan mobil. Menyebabkan pencemaran udara karena mesin membakar bahan bakar fosil dan melepaskan gas berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, hidrokarbon, dan partikel debu. Zat-zat ini menurunkan kualitas udara, pemicu kabut asap, serta berdampak buruk pada kesehatan pernapasan dan lingkungan. Yang kedua, pembakaran sampah. Pembakaran sampah menyebabkan pencemaran udara karena menghasilkan asap yang mengandung partikel debu, karbon monoksida, dioksin, dan gas berbahaya lainnya. Zat ini mencemari udara, menurunkan kualitas lingkungan. Yang ketiga, pencemaran udara dari peternakan. Umumnya berasal dari gas partikel yang dilepaskan selama aktivitas pemeliharaan hewan. Gas utama yang dihasilkan adalah amonia dari kotoran. Yang keempat, tumpukan sampah dapat menjadi sumber pencemaran udara karena menghasilkan gas berbahaya seperti metana, amonia, dan bau menyengat dari proses pembusukan bahan organik. Yang kelima, kebakaran hutan pada suatu wilayah. Kebisingan adalah bunyi atau suara didengar sebagai rangsangan yang ada pada sel syaraf seorang pendengar dalam telinga oleh gelombang longitudinal yang ditimbulkan oleh getaran dari sumber bunyi atau suara, dan gelombang tersebut merambat melalui udara atau media penghantar lainnya. Sumber kebisingan berasal dari berbagai aktivitas seperti industri yang melibatkan mesin-mesin pabrik, alat berat, dan proses produksi yang menghasilkan tingkat kebisingan tinggi. Ada pula transportasi yang meliputi kendaraan bermotor, mobil atau truk, dan pesawat terbang yang menghasilkan suara keras saat beroperasi. Juga kegiatan konstruksi dengan mesin bor, penggalian, dan pemotong yang berisik selama pengerjaan, serta kegiatan rumah tangga dan hiburan seperti penggunaan alat elektronik, musik keras, dan peralatan taman yang menghasilkan suara sedang hingga tinggi. Sehingga secara keseluruhan berbagai aktivitas ini menjadi penyebab utama kebisingan di lingkungan manusia. Untuk mengukur CO kendaraan dan kebisingan, maka dibutuhkan alat CO meter dan sound level meter. Cara penggunaannya adalah sebagai berikut di video ini. Pertama, kita siapkan dulu alatnya, yaitu sound level meter. Pertama kita nyalakan, yaitu tombol powernya dipencet. Ditunggu beberapa saat untuk kalibrasi. Yang pertama itu max minimum, ini dipencet begini, ada tanda max. Ini berarti dia mencari suara tertinggi. Nah, yang kedua itu A atau C. Ini untuk kegiatan sehari-hari kebisingannya. C ini untuk kebisingan yang frekuensinya sangat nyaring atau besar seperti konser maupun industri. Yang ketiga itu lampunya. Lampu ini dipencet. Nah, sudah nyala kan? Kalau mau dimatikan tinggal pencet lagi. Nah, kegunaan busa ini lagi untuk menghalau angin dan untuk memperjelas suara kebisingan yang masuk ke alat ini. Teman-teman, di sini saya pegang alat yaitu CO meter untuk mengukur karbon monoksida. Alatnya dinyalakan 2 menit sebelum pengukuran, yaitu dengan memencet tombol power ini. Tunggu beberapa saat, 120 detik. Nah, jika sudah nyala begini, kalau kalian mau pilih suhunya di Celsius atau Fahrenheit bisa pencet ini ya. Nah, ini kan ke Fahrenheit ya. Nah, kalau ini ke Celsius.
Nah, mode ini sendiri yang pertama itu mode hold. Hold ini menahan angka yang tertera di sini agar tidak berubah. Nah, max ini mencari nilai CO atau PM yang tinggi. Nah, min ini sama. Dan untuk kalau jika malam hari tidak kelihatan displaynya ini, bisa dipencet lampunya ini. Nah, begini tampilan lampunya warna hijau agar kelihatan pada saat pengukuran malam hari. Nah, untuk ininya sendiri itu sensornya, sensor pengukuran CO-nya jika kotor, pengukuran sensornya bisa dibersihkan terlebih dahulu sebelum pengukuran. Mungkin itu saja. Kalau kami dari KPH Jawa Tengah untuk meminimalisir itu, ya program dari rehab pasukan anak ini kita jalankan terus. Target tahun ini itu ada 100 hektar yang harus direhab. Alhamdulillah 70 hektar terlaksana. Jadi orang mungkin nebang 1-2 pohon atau 10 pohon, kami rehabnya per hektar itu 400 pohon. Kegiatan selain rehabilitasi tanah lahan itu sosialisasi, khususnya di Taruna lahan ya, di tahun ini melalui RPH, melalui masyarakat peduli api di kampung binaan beberapa itu ada Jelanjau, Kesayan, Dugaan, Tabalan Hulu, Buyung-Buyung, Semurut, Tabalan Muara sampai ke Merabu sana, itu selalu kita imbau dan selalu kita sosialisasikan dampak buruk dari pembukaan lahan dengan cara membakar itu sangat tinggi. Selain sosialisasi, kami juga sering melakukan kegiatan patroli bersama dengan masyarakat peduli api. Kalau sosialisasi kan kita pasti di awal tahun nih. Nah, di awal tahun kita sudah melaksanakan sosialisasi. Terus biasanya peningkatan kemarau itu naiknya di bulan Juli, Agustus itu naik. Nah, di sana kita sering melaksanakan kegiatan patroli karhutlah itu. Jadi minimal pencegahan itu sudah kita laksanakan. Dan perizinan dari tiba-tiba ada izin keluar apa segala macam. Ya, kalau saya kan sebagai penyuluh kehutanan ya, sebagai penyuluh kehutanan di PT KPLP Jawa Tengah ini, keinginan saya tuh kita nggak bisa berpolemik pada satu masalah, tapi kontribusi apa yang kita bisa lakukan. Nah, itu aja. Orang nebang 10-20 pohon kamu ribut sampai kapanpun, tapi kamu nggak berkontribusi yang apa ya, yang real di lapangan. Buat apa juga kan? Nggak ngefek juga. Orang nebang segitu ya kita tanam lebih, nah, meskipun lokasinya beda. Jadi kalau untuk penanganan apa ya, climate change ya perubahan iklim segala macam itu, ya kita real aja. Ada masyarakat atau kelompok masyarakat yang mau nanam, ayo kita aja. Alam adalah rumah kita. Namun semakin hari udara yang kita hirup dan ketenangan yang kita nikmati mulai terganggu oleh polusi dan kebisingan. Karena itu, kita perlu lebih sadar untuk menjaga lingkungan. Mulai dari mengurangi emisi kendaraan, menanam lebih banyak pohon, hingga menekan sumber-sumber suara berlebih. Langkah kecil yang kita lakukan hari ini dapat menciptakan udara yang lebih bersih dan lingkungan yang lebih tenang. Sehingga bumi tetap menjadi tempat yang nyaman untuk generasi sekarang dan masa depan.